Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan yang namanya access list. Jadi di sini access list itu berfungsi untuk mengeblok suatu alamat IP dari source. Jadi langsung aja kita praktek. Sebelum itu alangkah baiknya kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya dengan mengucapkan alhamdulillah, dan tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Oke, langsung saja kita praktek. Yang perlu kalian siapkan adalah router 2911 dan juga suatu switch. Di sini saya device-nya akan menggunakan PC dan juga laptop. Terus kita akan gunakan yang namanya server. Kabelnya kita akan menggunakan straight cross. Seperti ini mungkin kalian bisa meniru agar bisa troubleshooting lebih mudah. Nah, jadi saya buatnya seperti ini aja, yang simpel-simpel aja. Soalnya ini hanya untuk topologi. Kita masukin ke Ethernet 01, laptop kita ke Ethernet 02. Jadi kita di sini akan praktekkan dua, yaitu access list biasa dan juga access list extended atau versi kedua. Langsung saja kita pertama config dari router bagian kiri. Kita bisa kasih nama R kiri. Kita bisa masuk ke interface gigabit 0.0 yang mengarah ke end device. Kita ketik no SA untuk menyalakan. Kita masukkan IP, kita masukkan IP address bebas. Di sini saya pakai 10.1 dengan subnet mask slash 24. Terus kita buat DHCP. Kita kasih nama 10.TKJ dengan network 10.0 dengan slash 24. Default router menggunakan 10.1, DNS server menggunakan 888. Nah, sudah selesai. Saja kita buat terang pada gigabit kita langsung saja masukkan IP-nya. Sepertinya tidak bisa pakai terang. Oke, bisa. Kita kasih petunjuk ya biar tidak lupa. Di sini saya akan pakai 1212 saja. /30. Kita masukkan di 01 yang mengarah ke router kiri. Kita masukkan IP address. Kita pakai /30 karena hanya dua IP saja yang kita butuhkan. Nah, kita lakukan sebaliknya pada router kiri, router kanan. Kita kasih nama hostname R kanan. Kita masuk ke interface di 0.1 yang mengarah ke router kiri. Kita pakai 12.12.2. No SA untuk menyalakan interface. Dan juga kita masuk ke interface yang mengarah ke server. Kita masukkan IP 20 saja. No SH. Oh, salah sih. Ternyata harus pakai IP address, kebiasaan sih. Kita bisa langsung config ke bagian server. Kita pakai 20.20.2.
Ini ada server 888. Nah, langsung saja kita buat EJRP. Router EJRP 10. Masukkan network. Masukkan wildcard mask, yaitu 255. Kita masukkan network yang mengarah ke router kanan. Dengan wildcard mask 003. Kita buat EJRP pada router kanan. EJRP 10. Masukkan network, yaitu 1010. Kita bisa cek di sini do SIP error ternyata belum muncul. Oh, ternyata kita salah memasukkan network yang dimana kita harus 12 nah baru bisa EJRP. Langsung saja kita tes ping. Nah, bisa cuy. Kita coba tes ping dari sini. Oke, bisa. Langsung saja kita lakukan access list untuk mengeblok IP 0.2. Sini saya akan kasih keterangan. Langsung saja kita buat di router bagian kanan. Saja kita access list. Kita untuk standar kita gunakan 1. Kita bisa klik datanya. Kita bisa menggunakan Denny untuk menolak, dan host kita bisa gunakan host sesuai yang kita ingin blok. Misal saya pakai 10.2. Di sini kita langsung saja access list 1. Kita gunakan permit any. Sudah. Kita bisa masuk ke interface gigabit 0 yang mengarah ke laptop, yang mengarah ke server, yaitu G0.0. Kita akses IP access group 1. Kita pakai out. Saja kita tes, kita time skip dulu. Untuk mengetesnya kita bisa mungkin menggunakan perintah USH access. Nah, sudah kelihatan dan di host. Kita coba ping. Nah, berhasil guys. Jadi bisa dilihat bahwa yang di atas ini sebelum kita lakukan access list, dan di bawah ini sudah kita lakukan access list. Jadi yang IP dari laptop sini itu tidak bisa ngeping ke server. Kita coba ping dari laptop ke server. Bisa. Nah, ini kita klik lagi valid. Kita coba ping dari sini. Nah, bisa cuy. Tapi yang sebelah tidak bisa. Nah, lanjut kita akan membuat yang extended. Sini mungkin saya akan cut untuk membuat topologinya ya. Jadi di sini kita akan lanjutkan yang namanya access list extended. Sama seperti sebelumnya, langsung saja berhubung ini masih sama, kita langsung masukkan saja exit access list. Kita pakai 100 saja, 177. Nah, di sini kita gunakan, ini kita pilih nih, kita akan menggunakan ICMP. Nah, kita masukkan, mungkin kalian di sini saya akan menggunakan host saja yang lebih mudah. Kita masukkan hostnya.
Nah, di sini kita akan gunakan single destination. Destination kita adalah 20.20.2. Nah, di sini komennya agak panjang. Kalian langsung klik gini aja. Nah, di sini kita setelah memblokir protokol ICMP. Di sini kita akan memblokir yang namanya protokol TCP. TCP kita masukkan host 10.3, host 20.20.2 EQ. Jadi kita gunakan EQ untuk protokol UDP dan juga TCP, karena hanya dua protokol tersebut yang harus menggunakan EQ. Oh, salah cuy, harus ada tambahan. Di sini kita tambahkan www. Nah, sudah. Kita percepat. Tadi yang kita blok itu protokol dari sini. Nah, ini bisa cuy. Coba kita akses web browser. Ini maaf kalau agak nge-lag. Soalnya PC laptop saya laptop kentang. Bisa cuy. Kita lanjut ke laptop. Bisa cuy. Kita coba buka web browser. Bisa. Nah, kenapa kok masih bisa? Nah, ternyata harus memasukkan yang namanya access list group, sama seperti tadi. Jadi kita nggak bisa seperti itu. Kita masukkan yang tadi 177 access group permit any-nya 2 kali. Oh, harusnya bisa nih. Permit kita permit TCP any. Kita lanjutkan sebaliknya, yaitu ICMP any. Nah, lanjut kita masuk ke interface yang mengarah ke server, yaitu gig 0.0 akses IP akses group 177 out. Kita coba. Nah, seperti itu cuy. Jadi walaupun kelihatan sepele, ternyata akses grup 177 out pada interface yang mengarah ke server itu sangat penting, yang dimana fungsinya itu adalah untuk mengaplikasikan akses listnya. Jadi seperti itu. Nah, ini kan kita memblokir protokol TCP. Kita coba buka web browser. Nah, tidak bisa cuy. Di web browsernya tidak bisa kita buka karena kita sudah memblokir protokol TCP. Ya, TCP. Kita buka web browser pada PC 1. Nah, bisa cuy. Jadi kesimpulannya, access list extended ini memungkinkan kita memblokir protokol tertentu, seperti misal ICMP, yang dimana pada laptop kita lakukan uji pengepingan itu failed. Nah, untuk si laptop tersendiri itu bisa melakukan ping pada server. Nah, jadi seperti itu, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas dan mungkin banyak belibet, karena saya jujur baru belajar. Mungkin cukup. Wabillahi taufik walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.